Yang akan terperangkap kuda Troya, Jokowi atau Prabowo? Ditulis oleh Sutoyo Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi kekuasaan saat ini serba abu-abu, licik, pengelabuhan, ambivalen, keruwetan, kesesatan, disharmoni, maling teriak maling, sandra menyandra atas nama politik balas budi. Keadaan terasa sangat menjijikkan. Hilangnya rasa kemanusiaan, keadaban, kesantunan, etika dan profesionalisme kenegaraan dari seorang presiden. Sebagaimana saudara-saudara ketahui, saya dan saudara Gibran Rakabuming Raka telah menerima mandat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya bertekad untuk memimpin pemerintahan yang bersih, dan saya bertekad untuk mempercepat pembangunan ekonomi sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati kekayaan bangsa Indonesia. Untuk itu, saya memohon saudara-saudaraku rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun. Itu harapan saya, itu anjuran saya, dan itu permohonan saya kepada rakyat Jawa Tengah. Terjadinya permainan strategi kuda Troya. Di sini apakah Prabowo yang sedang memainkan kuda Troya atau justru akan terperosok dan terperangkap dalam strategi kuda Troya Jokowi? Di sini cerita kuda Troya sekedar ilustrasi dalam permainan Odysseus, yaitu Raja Ica yang membuat kuda raksasa dari kayu dan papan, sebuah jebakan yang berisi beberapa prajurit dan ditempatkan di depan gerbang Troya. Mereka bisa membuka gerbang dari dalam setelah menarik masuk kuda Troya, ditarik ke dalam, dan di dalamnya berisi para prajurit Agamemnon. Di sini para prajurit Yunani pura-pura mundur agar patung kuda yang diselundupkan bisa masuk gerbang untuk menaklukkan Troya. Dan inilah yang sedang terjadi perang antara Prabowo dan Jokowi. Keberadaan Gibran di pucuk kekuasaan tetap mencemaskan Jokowi. Gibran di istana tanpa perisai partai politik. Gibran dan beberapa orang dekat Jokowi sebagai menteri dalam kekuasaan tanpa perlindungan. Gerak-gerik titipan Jokowi akan diawasi. Sebagai menteri tentu tidak leluasa. Prabowo membuka gerbang kabinetnya untuk Jokowi, dan hanya 6 bulan akan dievaluasi. Geliat Jokowi pasca lengser sebagai presiden memiliki strategi kuda Troya karena merasa tugas sebagai boneka daripada taipan belum selesai. Tujuannya agar masih bisa cawe-cawe dalam kekuasaan Prabowo. Kuda Troya yang disiapkan Jokowi juga dalam posisi tidak aman karena alasan titipan nama dari Jokowi, para koruptor, dan dengan alasan itu Prabowo pun bisa menghabisi mereka semua. Sementara Prabowo dengan terpaksa menerima orang-orang Jokowi di kabinet, bahkan menyusun kabinet gemuk yang aneh dan tidak wajar karena Jokowi telah merekayasa Prabowo di Pilpres dan seolah-olah memenuhi gentleman agreement antara keduanya. Apakah saling pasang kuda Troya dan Jokowi masih cawe-cawe itu sekedar permainan Prabowo dan Jokowi? Jawabannya jelas tidak. Ada kekuatan lain di belakang kedua presiden tersebut, yaitu para taipan, oligarki, dan kekuatan asing, khususnya RRC. Apakah kesepakatan antara keduanya telah terjamin mutlak? Jawabnya tidak. Jokowi tidak bisa memastikan kesepakatan tersebut. Kesepakatan itu berada dalam garansi yang aman dan utuh. Publik atau rakyat nantinya akan mengetahui dan bisa membaca dalam perjanjian itu. Satunya gentle, satunya tidak.
Makanya menyisakan kecemasan-kecemasan Jokowi karena merasa belum aman dan tidak ada jaminan kuda Troya yang saat ini berdiri di hadapan gerbang kekuasaan yang baru. Lalu siapa yang akan terperangkap kuda Troya ini? Jokowi yang akan memangsa Prabowo atau Prabowo yang akan memangsa Jokowi? Waktulah yang akan membuktikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.